Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor mining. Yang pertama ada Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat Akra, kelima Antam, keenam Tint, ketujuh Inco, dan ke-8 MDKA. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Medco. Medco pada hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi 1,52%, kelapa harga 645. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Medco di distribusi ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Medco ya saya rasa ini perlu hati-hati ya, karena Medco membuat base 2-nya ya. Ini terlihat nih base satunya ya di atas, lihat pola-polanya hampir sama, dan ini dia membuat lagi di bawah nih yang kuning ini ya, kita buat warnanya kuning, nah coklat aja. Jadi ya seperti ini, masih kemungkinan Medco untuk seminggu ke depan akan tektokan lagi di daerah supportnya 640, resistennya di 670 ya, sekitar 25 poin mungkin akan tektokan aja ya. Lihat polanya hampir-hampir sama, dan kalau itu di breakdown ya 640, Medco ke 600. Saya lebih suka beli Medco di 600 daripada beli di harga tanggung. Harga 645 ini harga tanggung. Kalau ditarik downside-nya 11%, cut loss di daerah sini bisa nggak? Di daerah 620 bisa, cuman dekat dengan 600. Ini cut loss-nya sekitar 3% aja, tapi ada potensi bisa ada pantulan di daerah 620, 615 ya. Kalau ditarik agak dalam ya sekitar 8%. Kalau Bapak Ibu mau seperti ini skenario-nya ya bisa aja ya trading plan-nya nih. Tapi kalau saya lebih suka nawar aja dulu sedikit ya. Ya itu tergantung masing-masing ya. Kalau siap dengan resiko seperti ini ya bisa beli. Kalaupun mau nawar lebih bawah juga boleh. Nah, jadi seperti itu untuk Medco. Kalau ditarik trennya memang Medco ya bisa dikatakan di area support juga ya, support minor. Ini yang support terbentuk, ini double bottom malah Medco di 2019 ya. Dia membuat double bottom, neckline tembus, jebol ke atas dan sampai 950. Ini lagi proses dia ya. Tapi arahnya sepertinya ya Medco akan ke bawah dulu. Ini terlihat juga. Nah ya Medco, nah bisa seperti ini skenario Medco ya. Tetap Medco bertahan di 645, terus dia rebound ke atas. Tapi ya sesuaikan aja ya, apakah seperti ini jalannya ya, dia mantul langsung ke sini, atau kalau dia breakdown ya harusnya bisa ke 600. Nah kalau dia mematahkan pola, bisa dikatakan nih ascending triangle ataupun pola pattern flag, ini tiangnya, ini benderanya bisa seperti itu juga kalau ini dihapus ya. Nah ya lebih jelas. Jadi dia lagi proses nih, bisa sampai ke 630-an ini penurunannya. Besok mungkin akan ada koreksi juga sampai 640. Kalau mampu bertahan ya dia bisa mantul ke atas, tapi kalau gagal arahnya ke 600. Jadi sesuaikan aja, kalau mau nawar di bawah atau beli di harga last hari Rabu boleh. Yang penting harus siap trading plan-nya ya. Cut loss kalau turun dari 600 saya akan cut loss baru ya. Nanggung kalau cut loss di daerah sini ya. Karena ya bisa ada pantulan di daerah 600 ini untuk Medco. Ya seperti itu aja untuk Medco. Indikator MACD masih membentuk dead cross. Garis biru sudah di bawah perbatasan garis 0. Bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Volume semakin menurun. Ya bisa juga dikatakan ini kekuatan seller mulai berkurang. Tinggal menunggu momentum, mungkin bisa naik atau bisa aja malah besok muncul kekuatan seller saat Medco sudah di area support di 640 ini. Jadi seperti itu untuk Medco. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Elsa. Elsa pada hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi 1%, kelapa harga 382. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Elsa di distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Elsa sudah di area support 380 ya. Ini harusnya dipertahankan, karena kalau Elsa tidak mempertahankan 380, ada potensi Elsa penurunannya sampai 350. Kalau dari harga sekarang ya ada potensi
kerugian masih di sekitaran 7-8%. Kalau nggak cut loss ya cukup dalam, mending cut loss saja kalau turun dari 380 di 376 atau 378 bisa cut loss. Karena juga Elsa ya bisa dikatakan lagi false breakout saat tanggal 8 Maret dia breakout EMA 60 dan juga di situ berdempetan EMA 20. Di tanggal 9 Maret dia breakdown dan di tanggal kemarin 10 Maret dia melanjutkan penurunan. Jadi ada potensi Elsa hari Jumat besok menguji lagi 380 kalau di breakdown arahnya bisa sampai ya 350. 340. Jadi seperti itu aja untuk Elsa. Elsa kalau mau bagus hari Jumat harus membuat candle hijau menutup penuh candle hari Rabu. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada Pegas yang pada hari Rabu kemarin ditutup naik 0,72% ke level harga 1385. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya saham Pegas diakumulasi. Kalau dilihat dari broker summary Pegas biasa aja ya, nggak ada terlihat yang signifikan antara distribusi dan akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pegas juga harga tanggung ya, mending wait and see aja dulu kalau Pegas karena volume juga belum kelihatan dan juga Pegas masih sideways di area base-nya 1400 sampai 1500 dan sekarang Pegas di bawah 1400 tutup walaupun membuat candle doji. Dan Pegas hari Rabu kemarin gap up, ada gap di harga 1375. Jadi ya hindari dulu lah, Pegas belum saatnya untuk masuk untuk trading. Kalau yang untuk investasi ya sesuaikan aja ya, harus baca laporan keuangan, harus tahu fundamental dan juga valuasinya. Jadi seperti itu aja untuk Pegas. Yang punya dari daerah atas bagaimana, yang udah telanjur beli dan belum cut loss, misalnya beli dari daerah bahkan 1800 atau di daerah 1500 ya hold aja. Pegas sudah dekat. Kalau ditarik downside-nya sampai EMA 200-nya sekitar 7% lagi penurunan maksimalnya harusnya untuk Pegas. Ya seperti itu aja untuk Pegas. Kita langsung saja ke saham keempat, ada Akra yang pada hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi 1,92% melanjutkan koreksi hari sebelumnya ke level harga 3.570. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya saham Akra didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Akra bisa dikatakan false breakout, resistennya di 3700. Jadi kemana arah Akra? Akra akan mencari swing low nya karena dia sudah membuat swing high nih ya, dia akan mencari swing low nya. Apakah swing low nya di daerah, kalau ditarik garis dari low nya di 2770 ke atas, lower high keduanya ada di 3250 ya. Jadi ada potensi Akra akan membuat swing low-nya karena ada gap juga di daerah 3400 sampai 3470. Kemungkinan swing low-nya di daerah situ ya. Jadi masih ada potensi Akra melanjutkan penurunan mungkin 1-2 candle lagi ke bawah. Yang punya dari daerah bawah harusnya profit taking dulu kalau Akra gagal bertahan ya. Jadi bagaimana cara untuk profit taking kalau beli yang dari daerah bawah? Nih saya kasih contoh Akra ya. Kalau Bapak Ibu beli di daerah 3400 ya, waktu dia sideways ini buy, terus dia rebound dan breakout 3700, harusnya di candle merah ini ya, misalnya candle merahnya di 9 Maret. Jadi di 9 Maret pas setengah jam sebelum penutupan, kalau candlenya di bawah resisten, TP aja, nggak usah mikir besok dia bisa naik. Jangan mikir itu. Selamatkan dulu profit yang sudah didapatkan. Kalau beli dari daerah bawah ini misalnya di 3400 sudah lumayan nih 10%. Kalau pas harga penutupan beli, nah kan sekitar 6%, jadi sudah rugi 4%. Jadi mending take profit dulu, atau dengan strategi lain Bapak Ibu bisa jual dulu setengah 50%-nya ya. Jadi 50%-nya di hold aja. Kalau memang arahnya lanjut ke harga beli 3400-an, Bapak Ibu beli lagi dengan
uang yang sebelumnya di take profit ya, beli lagi. Jadi punya nominal yang sama lagi, tapi Bapak Ibu sudah untung profit setengah dari total uang yang sebelumnya. Jadi seperti itu juga bisa strateginya ya, sesuaikan aja yang mana cocok lah. Jadi arah AKRA yang masih berpotensi melanjutkan koreksinya ya sekitaran 3450 sampai 3420 lah. Kita targetkan ya, dia mencari swing low-nya dulu. Ya, seperti itu aja untuk AKRA. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Antam. Antam pada hari Rabu kemarin ditutup di level harga 2230 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Antam didistribusi walaupun tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Antam masih berjuang ya. Sudah 2 candle di bawah, bisa dibilang supportnya di 2280, dan ini sudah 2 candle dan membuat candle pertamanya doji, dan hari Rabu membuat candle hammer, bisa juga doji. Ya, kalau Antam Jumat tidak mampu kembali ke atas 2280, berpotensi besar Antam ke 2000. Jadi downside-nya masih sekitaran 10% lagi ya. Nah, di 8% lagi. Kalau dilihat dari harga nikel juga ini terlihat ya dari Stockbit lagi berjuang mempertahankan EMA 200-nya di 15.900. Jadi sempat 2 hari membuat candle hijau, dan di tanggal 9 Maret dia membuat candle rejection ya. Jadi masih mencoba untuk naik. Jadi nikel juga atau Antam akan bagus kalau nikel ini sudah kembali ke atas ya di 16.800 sampai 17.000, cukup aman. Kemungkinan besar juga Antam akan rebound menguji EMA 60 di 2500. Jadi seperti itu aja untuk Antam. Masih sangat perlu hati-hati, ibaratnya yang jadi seperti itu aja. Jadi seperti itu untuk Antam. Yang punya dari atas sudah tanggung juga, hold aja, dan harusnya penurunan double topnya ini sudah seimbang ya, tinggal nunggu besok lah. Harusnya bisa naik ke 2280, minimal dia harus naik dulu lah ke 2280. Kalau enggak ya arah Antam akan ke bawah, dan ini harusnya bisa menjadi penurunan maksimal Antam ya 2000. Kalau itu di breakdown mungkin Antam bisa sampai ke target saya bisa 1500-an. Jadi ya sangat perlu hati-hati lah untuk tren jangka pendek. Untuk tren jangka menengah ada potensi Antam ke atas masih besar. Cuman tren jangka pendeknya memang arahnya masih ke bawah. Ya harus sabar lah. Nggak perlu pusing juga karena Antam ini fundamental bagus dan ya bisa dipegang lah ibaratnya daripada farmasi ataupun saham-saham gorengan ya yang belum tentu bisa naik lagi ke atas. Ya seperti itu aja untuk Antam. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada Tins yang pada hari Rabu kemarin ditutup naik tipis 1,13% ke level harga 1780. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Tins malah diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tins membuat candle doji, tapi volumenya belum kelihatan ya, masih rawan juga. Tins bisa mengarah masih ke 1635, masih bisa koreksi lagi Tins. Kalau ya minggu ini atau minggu depan dia tidak mampu naik ke atas 2000, tapi kalau ke atas 2000 itu sangat tinggi ya. Wah, sekitaran 13%, dan peluang cut loss-nya hampir-hampir sama lah ya. Nah, jadi Tins sini di harga pertengahan. Kalau dilihat histori sebelumnya ya harusnya Tins mempertahankan supportnya di 1635. Ya, tapi skenario lain kalau Kompim Tins membentuk double top
ya, ini dari top ke bawah ya bisa turun sampai 800 TINS ya, target penurunannya, tapi harusnya akan dijaga. Kalaupun memang TINS terus mengarah ke bawah, akan dijaga oleh EMA 200-nya di 1110 sampai 1200 ya. Jadi ke sini aja harusnya penurunan TINS. Ya, seperti itu aja untuk TINS. Yang punya dari atas bagaimana ya, udah tanggung juga nih ya. Hold aja lah, udah. Gak usah mikirin cut loss lah dulu. Tapi kalau sudah di daerah 1635 nih, nah perlu diwaspadai. Kalau dia sampai breakdown, kalau Bapak Ibu siap rugi waktu, nggak perlu cut loss juga nggak masalah. Bisa nggak TINS balik ke atas? Ya masih bisa kembali ke atas. Karena ya kita tahu juga TINS bukan saham-saham gorengan ya. Fundamentalnya juga ya cukup bagus. Jadi ya peluang naik juga masih ada. Dan dilihat juga kalau TINS nih turun tajam, dia akan naik juga lebih cepat ya ini. Dari tanggal 22 Januari dia turun sampai 29 Januari, terus dia naik juga. Walaupun lebih lama prosesnya tapi naik juga. Dan ini dia pelan-pelan turun ya, bisa aja jadi ada pantulan. Tapi ya kalau TINS memang mantul dari 1635, maksimalnya TINS ke 2000 aja dulu. Jangan mikirin ke 2500, ke 2000 aja dulu, dia cukup bagus. Ya, yang punya dari atas ya bisa sell on strength. Jadi seperti itu untuk TINS. Indikator MACD masih membentuk dead cross. Bercat di bawah 0 juga makin dalam. Dan sudah di bawah 0, ya arahnya TINS bisa lanjut ke bawah ya. Jadi seperti itu untuk TINS. Yang belum punya mending wait and see aja dulu, hindari dulu lah saham trio metal ini. Nunggu reda atau nunggu ada pembalikan arah baru coba masuk, atau kalau mau masuk tunggu di daerah 1650 ini. Beli aja di daerah 1650, cut loss kalau turun dari 1550. Jadi seperti itu aja untuk TINS. Kita langsung saja ke saham ketujuh. Saham ketujuh ada Inco. Hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi 0,43%, ke level harga 4.530. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Inco di distribusi ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Inco sudah mendekati supportnya, yang juga di situ ada EMA 200 garis merah ini. Dan harusnya Inco mempertahankan EMA 200. Kalaupun Inco tidak mampu naik lebih tinggi dari 4.850 resistennya ini, Inco akan bergerak sideways dulu di daerah 4.300 sampai 4.800. Jadi di sini dia akan bergerak, baru mungkin dia akan naik lagi ke atas ya. Dia fase sideways dulu setelah downtrendnya. Ini dia fasenya, ini naik, dia sideways. Ini dia sideways itu dari 11 Januari sampai 2 Maret ya. Jadi hampir 2 bulan, dan dia memang harusnya turun dulu. Habis turun baru mungkin dia akan sideways dulu di sini. Karena memang kalau sama uptrend ya harus menjaga, harus tetap bertahan di atas EMA 200-nya ini. Jadi dia bisa sideways aja dulu di sini baru naik. Nah, skenario-nya seperti ini. Jadi yang penting sabar. Yang punya dari atas, kalau nggak mau cut loss ya sabar aja ya. Harusnya ya sisa 2-3 candle lagi lah penurunan Inco, habis itu dia akan sideways kalau nggak mampu naik ke atas 4.850. Ya seperti itu aja untuk Inco. Indikator MACD juga masih sangat tajam mengarah ke bawah. Barcat di bawah 0 juga makin dalam. Volume meningkat saat penurunan, berarti seller kuat ya. Tinggal nunggu lah 2-3 candle lagi, mampu nggak Inco mempertahankan supportnya di 4.350. Ya seperti itu aja untuk Inco. Langsung saja ke saham terakhir, ada MDKA yang pada hari Rabu kemarin ditutup naik 1,62% ke level harga 2.500. Kalau dilihat transaksi asing, net buy.
Kalau dilihat dari broker summary-nya, MDKA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA masih mencoba berjuang untuk kembali ke atas EMA 60. EMA 60-nya ada di 2525. Hari Rabu kemarin MDKA gap up naik. Jadi kalau di hari Jumat MDKA tidak mampu naik ke atas 2550, ada potensi MDKA menguji kembali atau menutup gap di 2460 dan bisa lanjut menguji supportnya di 2400. Jadi MDKA ini juga masih sideway, range sideway-nya juga cukup lebar di 2400, supportnya dan resistennya ada di 2800, jadi sekitar 400 poin. Dan juga MDKA sudah 4 bulan sideway, dari sebelumnya dia rally ke atas ya. Ini masa-masa sideway ya, bisa dibilang juga masa-masa istirahat. Jadi ini kesempatan juga yang mau beli untuk swing trade ini cocok karena lagi sideway, beli dekat-dekat support ya, bisa beli di daerah 2500 ini. Cut loss-nya sekitar di 2340 ya, sekitar 5-6%, dan target profitnya ya swing trade 2800 sampai 2850 sekitar 14%, jadi 1 banding hampir 2,5-nya lah. Jadi ini cocok ya, cuman namanya swing trade nih bisa 3 hari, 7 hari, 14 hari. Yang penting sabar ya. Kalau masih di area trading plan, hold aja terus ya. Tapi kalau rasa-rasa dia misalnya di tengah jalan gagal breakout EMA 20-nya, mending take profit dulu ya, daripada berharap dia pasti ke atas. Yang selamatkan dulu 5%, 6% ini selamatkan dulu. Kalau dia ke bawah lagi, baru lagi beli di bawah. Nanti dia kembali ke atas ya ikut lagi. Kalau ternyata dia breakdown ya cut loss. Jadi seperti itu ya. Kalau trading tetap, walaupun kita punya target harga jual misalnya di 2800, tapi kalau di tengah jalan dia ternyata gagal bertahan, kan ini ada resisten dinamis EMA 20 yang ini ya. Tahu resisten yang ditarik garis, resisten minor bisa juga. Yang pasti Bapak Ibu harus bisa gambar atau tarik garis lah dulu ya. Basicnya itu dulu buat menjaga profit yang sudah didapat. Ya, seperti itu aja untuk MDKA. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang baru mau belajar trading ataupun berinvestasi, bingung memilih sahamnya atau bingung cara membuatkan trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti di sana Bapak Ibu akan dipilihkan saham-saham yang bisa ditradingkan untuk fast trade, swing trade, dan juga untuk di hold 3-9 bulan ke depan. Bapak Ibu bisa silahkan DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, atau klik link yang ada di deskripsi, chat admin di Telegram. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.